pertama ada 1 buah gunting, yang kedua ada 1 buah lato-lato, yang ketiga ada busur, yang keempat ada alat tulis dan penggaris, yang kelima ada buku untuk mencatat data-data yang telah didapatkan, yang keenam ada batang statis, yang ketujuh ada benang berukuran 60 cm. Iya, pas. Dan yang kedelapan ada kertas praktikum. Jadi pertama teman-teman kita ukur benang ini sepanjang 60 cm ya. Bang. Kita ukur panjang benang hingga 60 cm. Nah, masih sekitar segini. Gunting. Langkah kedua, kita ikat benang yang dari 60 cm ke dalam lato-lato. Baiklah teman-teman, setelah kita mengikat lato-lato ke benang, kita masukkan lato-latonya ke sini. Sambil diikat biar kuat. Oke. Baiklah, setelah benang dikaitkan ke batang statis, kita ukur berapa derajat benang yang menggunakan busur derajat. Kita menggunakan derajatnya 30 derajat. Oke, silakan ditempel. Oke, mantap, damai. Baiklah, tadi kita sudah mengukur yang 60 cm, sekarang kita gulung hingga 50 cm. Dan setelah 50 cm kita ukur lagi dia hingga 30 derajat. Oh, oke. Baiklah, tadi sudah kita laksanakan yang 50, sekarang kita ukur dari 50 ke 40 cm. Begini. Selanjutnya kita akan mengukur benang menjadi 30 cm. Tadi terakhir 40, jadi ukuran 10 cm menjadi 30 cm. Berdasarkan dari percobaan tersebut dapat disimpulkan yaitu tabel hasil pengamatan pada penjatuhan 60 cm jumlah ayunan yang digunakan sebanyak 10, waktu yang didapatkan sebesar 16,73 dengan periode atau dari rumus T sama dengan T per N sebesar 1,67, frekuensi dari rumus N per T sama dengan 0,59 dan T kuadrat sebesar 2,78 serta G yang didapatkan dari rumus G sama dengan 4 dikali Pi kuadrat dikali L dibagi T kuadrat, hasilnya 141,86. Pada panjang tali sepanjang 50 cm, jumlah ayunan 10, waktu yang didapatkan 15,25 dengan periode yang didapatkan 1,52, frekuensi yang didapatkan 0,65, T kuadrat yang didapatkan 2,31 dan gravitasi yang didapatkan 170,72. Pada panjang tali sebesar 40 cm dengan jumlah ayunan 10, waktu yang didapatkan 13,4, periode yang didapatkan 1,34, frekuensi yang didapatkan 0,74, dan T kuadrat yang didapatkan 1,79 serta G sebesar 220,32. Untuk panjang tali 30 cm dengan jumlah ayunan 10, waktu yang didapatkan 11,75, periode yang didapatkan 1,17, frekuensi yang didapatkan 0,85, T kuadrat yang didapatkan 1,36, dan gravitasi yang didapatkan 289,98. Lalu untuk mencari gravitasi yang sesungguhnya dicarilah G total ataupun dengan cara menambahkan semua gravitasi yang telah didapatkan. Dari hasil pertama yang didapatkan, maka didapatkan G total sebesar 822,88 dibagi dengan G rata-rata yang artinya G total yang didapatkan dibagi dengan 4 sehingga didapatkan hasil sebesar 205,72. Dari rumus G total dibagi G rata-rata didapatkanlah hasil sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Jadi besar gravitasi yang digunakan
dalam percobaan bandul sederhana yaitu sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Untuk pembahasannya didapatkan yaitu berdasarkan dari percobaan bandul sederhana tersebut didapatkan bahwa gravitasi yang mempengaruhi percobaan tersebut sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi ketika melakukan percobaan tersebut. Faktor yang mempengaruhi nilai gravitasi pada bandul yaitu yang pertama ada hubungan antara pergerakan bandul dan sudut. Hubungan yang terjadi sebagai berikut. Saat sudut simpangan bandul bertambah, periode atau waktu yang dibutuhkan untuk satu ayunan penuh juga akan bertambah, tetapi tidak secara linear. Jika sudutnya kecil atau kurang dari 15 derajat, bandul akan mengikuti gerak harmonis sederhana dan periode tidak dipengaruhi oleh sudut. Namun, saat sudutnya besar, periode akan meningkat lebih cepat daripada sudut kecil dan gerak bandul tidak lagi mengikuti gerak harmonik sederhana. Yang kedua ada pengukuran panjang tali. Panjang tali yang digunakan di setiap percobaan memiliki ukuran yang berbeda. Dalam pengukuran panjang tali dari 60 menuju 50, 40, 30, mungkin terdapat beberapa sentimeter yang ikut dipotong, sehingga membuat panjang tali yang awalnya dipotong menuju 50 cm kini berubah menjadi 49 cm. Adanya kesalahan dalam pengukuran panjang tali akan sangat mempengaruhi pergerakan bandul, karena semakin pendek tali bandul maka akan semakin cepat pula bandul bergerak. Yang ketiga adanya gaya yang diberikan. Pada percobaan bandul sederhana, seharusnya beban dilepas tanpa diberikan gaya sedikit pun. Dalam artian, pelepasan bandul tidak boleh sedikit pun didorong karena akan sangat berpengaruh pada waktu yang dibutuhkan dalam mencapai 10 ayunan. Waktu yang dibutuhkan ketika bandul tidak diberikan gaya sama sekali akan berbeda dengan waktu bandul yang diberikan gaya walaupun hanya sedikit, sehingga akan mempengaruhi besar nilai periode dan frekuensinya. Yang keempat ada luas permukaan. Pada percobaan ini, sebenarnya luas permukaan tidak terlalu berpengaruh pada efektivitas pergerakan bandul. Hanya saja, ketika panjang tali melebihi panjang statif, maka efektivitas bandul akan terganggu. Namun, jika panjang tali sedikit lebih pendek dari panjang bandul, maka tidak akan berpengaruh. Dan yang terakhir ada kondisi statif yang tidak kokoh. Kondisi statif yang tidak kokoh akan sangat mempengaruhi efektivitas pada beban. Pada saat percobaan berlangsung, statif yang kami gunakan sedikit bergoyang, sehingga akan menyebabkan bandul yang bergerak terhantuk meja, ataupun tali beban yang bergerak akan seperti terhentak. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan adanya gangguan pada waktu yang diperlukan untuk mencapai 10 ayunan. Kesimpulan yang didapatkan yaitu, dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari percobaan bandul sederhana yaitu untuk mengetahui apakah gravitasi pada percobaan tersebut akan mempengaruhi efektivitas pada beban. Pada percobaan bandul sederhana itu juga ada banyak faktor yang mempengaruhi nilai gravitasi yang akan dicari, mulai dari adanya gaya yang diberikan, luas permukaan, panjang tali, statif yang tidak kokoh, dan pengukuran sudut yang tidak tepat. Semua faktor ini akan sangat mempengaruhi dalam mencari nilai periode, frekuensinya, serta gravitasi yang menjadi tujuan utama dilakukannya praktek ini.